Perkenalkan, saya Damus Dalipa dari jurusan Accounting. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari forum mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan langkah-langkah utama dalam scientific approach. Nah, pendekatan ilmiah umumnya mengikuti beberapa tahapan yang sistematis. Di antaranya itu pertama, identifikasi masalah, yaitu menentukan isu atau fenomena yang ingin diteliti. Kedua, studi literatur, untuk memahami teori dan penelitian sebelumnya. Ketiga, perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang keempat, pengumpulan data menggunakan metode yang terstruktur, survei, observasi, atau eksperimen. Kelima, analisis data secara objektif menggunakan teknik, statistik, atau analisis tertentu. Keenam, yaitu penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Nomor 2, yaitu mengapa pendekatan ilmiah dianggap lebih reliable dalam business research. Pendekatan ilmiah dianggap lebih reliable karena bersifat sistematis, objektif, dan juga berbasis data. Metodenya jelas, dapat diuji ulang, serta meminimalkan bias subjektif. Hal ini membuat hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan alternative approaches to investigation? Berikan contohnya. Alternative approaches adalah cara memperoleh informasi yang tidak sepenuhnya mengikuti prosedur ilmiah formal. Pendekatan ini biasanya lebih fleksibel, cepat, dan berbasis pengalaman. Contohnya, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi manajer, benchmarking dengan praktik perusahaan lain, trial and error dalam mencoba strategi baru, atau diskusi informal atau pengalaman masa lalu. Nomor 4, bandingkan kelebihan dan keterbatasan scientific approach versus alternative approaches. Scientific approach, kelebihannya yaitu objektif, sistematis, akurat, dan dapat diuji ulang. Sedangkan untuk keterbatasannya, yaitu membutuhkan waktu, biaya, dan proses yang lebih kompleks. Sedangkan untuk alternative approaches, kelebihannya yaitu cepat, fleksibel, praktis dalam situasi mendesak. Namun untuk keterbatasannya, yaitu lebih subjektif, berisiko bias, dan kurang akurat. Nomor 5, dalam konteks penelitian manajemen modern, misalnya big data atau AI, apakah scientific approach masih relevan? Jelaskan pendapat Anda secara kritis. Nah, scientific approach tetap sangat relevan di era big data ataupun AI, karena teknologi tersebut justru menghasilkan data dalam jumlah besar yang memerlukan metode ilmiah untuk dianalisis secara valid. Namun, pendekatan ilmiah modern menjadi lebih adaptif, misalnya menggunakan analitik prediktif, machine learning, dan eksperimen digital. Artinya, prinsip ilmiah masih menjadi dasar, tetapi alat dan tekniknya berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Baik, selanjutnya itu nomor 6, jelaskan perbedaan antara internal researcher dan external consultant dalam organisasi dan apa kelebihan dan kelemahan menggunakan peneliti internal dan konsultan eksternal. Nah, untuk internal researcher adalah peneliti dari dalam organisasi. Kelebihannya yaitu memahami budaya dan proses perusahaan, biaya lebih rendah, akses data dan lebih mudah. Namun kelemahannya berpotensi bias, kurang perspektif baru, dan mungkin keterbatasan keahlian tertentu. Sedangkan untuk eksternal konsultan adalah pihak luar yang dipekerjakan untuk penelitian. Kelebihannya yaitu objektif, memiliki keahlian khusus, serta memberikan sudut pandang baru. Untuk kelemahannya, biayanya tinggi, membutuhkan waktu memahami organisasi, dan keterbatasan akses informasi internal. Nomor 7, jika Anda adalah CEO, faktor apa yang Anda pertimbangkan sebelum memilih internal versus external researcher? Sebagai CEO, beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan meliputi kompleksitas masalah, apakah butuh keahlian khusus atau tidak, lalu ketersediaan sumber daya internal, lalu juga tingkat objektivitas yang dibutuhkan, serta biaya dan waktu penelitian, lalu juga kerahasiaan data perusahaan, dan dampak strategis dari keputusan yang akan diambil. Sekian dari saya, terima kasih.